pendeta ya. Kasihan samamu kemarin diskusi sama saya nggak bisa tunjukin data karena HP-nya satu. Lah kau dikasih perpuluhan oleh jemaatmu malah kau belikan ke kacamata. Macam mana? Nah, inilah umat Islam nggak paham apa-apa, tapi sok tahunya luar biasa. Ah, belilah HP gitu loh buat Gimana kita Bang Yusuf? nyaman diskusi. Kok gini Bang. Kenapa kok Anda dan teman-teman itu selalu baperan kalau memang ada hamba Tuhan dapat perpuluhan? Apa hubungannya sama kalian? Ah, apa Hah? hubungannya sama kami? Iya, nggak ada hubungannya kan? Enggak ada memang. Lalu kenapa Terus? always talk about that? Nah, itu kan Kenapa kita selalu membahas di dalam bicarakan kitab. hal itu? Hah? Kita kan membahas yang ada di kitab. Lah, kenapa kok selalu ngomongnya perpuluhan-perpuluhan? Emang Anda Ya. kasih perpuluhan? Kenapa emang? Kalaunya saya ngomong perpuluhan pendeta pada konslet, kenapa coba? Saya balik tanya. Ya saya balik tanya dulu samamu. Kalaunya saya ngomong perpuluhan itu kenapa pendeta pada konslet gitu loh? Kalau saya ngomong perpuluhan, kenapa pada konslet pendetanya sama saya? Tetapi ini sudah menjadi narasi liar di mana Bang Yusuf dan teman-teman nggak paham apa itu perpuluhan, tujuannya untuk apa, kan nggak paham. Kalian hanya berpikir bahwa pendeta, kalau jemaat kasih perpuluhan berarti perpuluhan itu untuk pendeta. Di mana ada ayatnya bahwa perpuluhan itu untuk pendeta? Ya nggak ada. Lalu kenapa kau tarik? Kalau begitu nggak perlu dibicarakan lah. Kalian menerima. Bukan nggak perlu dibicarakan. Kenapa kau tarik perpuluhan? Kalau nggak ada ayatnya, kenapa kau masih minta perpuluhan? Emang saya ada minta perpuluhan sama Bang Yusuf. Macam mana? Jadi gini Bang, gini aja Abang, ya. Gini Bang ya, mari kalau kita mau berdiskusi yang edukatif, ya, nggak perlu baperan. Ya orang umatmu mau bawa harta kekayaan ke masjid, ke Bang Yusuf juga kami nggak komen apa-apa tuh. Tapi kenapa setiap kami orang Kristen, apalagi kalau pendeta, selalu aja dinarasikan perpuluhan-perpuluhan? Bentar, Kingdom. Saya mau ambil air putih dulu, boleh ya? Bentar ya, minum sebentar. Bentar ya teman-teman. Saya mau minum, ambil air. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Oke, udah. Nah, mau ngomong apa kau? Ya emang mau diskusi apa Bang? Mau diskusi apa? Kenapa nih Bang Paras nih? Bang Paras. Assalamualaikum Bang. Syukron. Yusuf mau diskusi Ya, apa? Bang Paras, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Enggak, tadi Ustaz lagi pergi, itu saya minta naik. Saya di bawah, Ustaz. Baik. Kalau Ustaz tolong tanyain Ustaz, saya mau nanya ke Kingdom nih. Tanyalah dulu. Kalau ditanyakan perpuluhan kok apa urusannya sama orang Islam, kan begitulah. Orang Kristen urusannya apa, Bang Kingdom? Kok pada narikin perpuluhan, Kingdom? Perpuluhan para pendeta itu minta perpuluhan, urusannya apa gitu? Pendeta siapa kamu yang meminta perpuluhan? Ya banyak pendeta yang mengut perpuluhan kan.
Urusannya Ya, apa sama coba para sebutkan. pendeta itu? Iya, gini bro. Coba sebutkan pendeta siapa yang meminta perpuluhan? Oh banyak, banyak. Jangan Iya, banyak pura-pura itu nggak tahu siapa? lah. Pihak banyak itu siapa? Oh, saya nggak bisa nyebut siapa, tapi banyak. Mau Nggak bisa. ditunjukin videonya Jadi, banyak. Ya, kita jangan talk nonsense Ya. ya. Ketika kita Ya, nanti kalau ada sesuatu, gimana? Nanti kalau ada gimana? Kalau kita ya berbicara sesuatu, dalilnya itu harus ada. Dan kalau ada ya, kalau kamu menemukan ada oknum yang memaksa dan ngotot untuk harus membawa perpuluhan Ustadz, saya di bawah, Ustadz, dengan ya. alasan apapun itu, Saya di ya, bawah, Ustaz. Gak apa-apa lah, denin aja dulu. tidak ada ajaran di dalam gereja bahwa jemaat itu harus membawa perpuluhan. Jadi gini ya Bang Yusuf ya, dan teman-teman Islam semua yang tertulis di dalam Alkitab itu akan dikhotbahkan dan diajarkan kepada jemaat. Terserah jemaat memilih untuk mau memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan perpuluhan persembahan yang lain, tidak masalah. Itu kerelaan dari pribadi yang merasa bahwa dia juga mau mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi anehnya yang menjadi perbincangan, digunjingkan selalu setiap Kristen yang naik lalu akan di-justified pendeta perpuluhan. Aneh ya, kok kalian ini? Saya bilang aneh karena apa? Kok ngurusin rumah tangga orang? Udah? Ya ngapain ngurusin rumah tangga orang? Lah itu ya jadi pertanyaan balik samamu. Pertanyaan balik Lah. samamu gitu. Kenapa perpuluhan itu untuk suku Lewi kau pakai? Coba kamu baca dulu Malaikat 3:10. Enggak. Coba kamu baca perpuluhan itu di perjanjian lama. Untuk suku apa itu? Untuk suku Lewi Di kan? situ di Maleakhi 3 itu sudah jelas, bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan supaya tersedia ya, ada penyediaan di rumah Tuhan. Perpuluhan, Jadi nanti perpuluhan. perpuluhan itu dibawa ke gereja, dipakai untuk apapun, yang pasti untuk operasional gereja tersebut, untuk membayar, menggaji karyawan-karyawan yang full time di sana karena mereka memilih untuk melayani Tuhan. Mereka digaji dari sana. Seperti kalian juga kan, kalau ada yang bekerja di masjid, siapa yang harus membayar mereka? Itu bukan perpuluhan Malaikat. itu. Lah, Beda. mau Beda. berpuluhan ke apa ke? Yang pasti umat kan ada Islam, istilahnya umat Islam itu menggaji, bukan perpuluhan. Ya perpuluhan itu kan memang untuk ini kaum Bani Israel. Ya iya, kenapa Bukan pendeta tarik untuk- perpuluhan? Ayo, Abang, udah tahu makanya saya bilang, untuk suku Lewi Israel kan? kamu tahu nggak kenapa persembahan itu untuk suku Lewi? Karena suku Lewi itu tidak mendapat bagian warisan dari tanah. Karena mereka memang dikhususkan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga siapa yang harus menghidupi mereka? Ya umat yang lain yang mendapat warisan. Nah sama juga dengan orang yang melayani di gereja. Kalau dia full time di gereja, Oh, dia disama-samakan, melayani di disama-samakan. gereja. Lah, Rupanya disama-samakan, nggak ada Bukan. dasarnya. Berarti Abang. perpuluhan diambil di gereja tuh. nah, Abang, karena Kristen ini juga ya, namanya pengikut Kristus, datang dari Yahudi, dan dasar kitabnya adalah dari Yahudi. Ya, memang Mana harus ada harus dasar dipercaya. kitab kalian dari Yahudi? Spanyol, separuh nyolong. Coba Hak apa? komparasi ya. Hak Oke, apa kalian? gini. Hak apa kalian sama Yahudi Baik. itu? Oke, boleh saya bicara.
Boleh saya Ya bicara iyalah, sekarang? dari tadi boleh. Iya. Boleh saya bicara sekarang? Silakan. Oke, baik. Jangan dipotong dulu ya, abang ya. Kristen artinya pengikut Kristus. Arti pengikut Yesus. Yesus datangnya dari Yahudi. Dasar kebenarannya itu dipakai adalah kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Nah, setelah Yesus datang, ada yang disebut dengan perjanjian baru, yaitu kitab Injil yang ditulis oleh murid-murid dan juga para rasul yang lain. Ya, Kristen itu sangat erat dengan Yahudi karena Yesus datang dari orang Yahudi. Murid-murid yang memberitakan Injil dari orang Yahudi, dan kitab yang dipakai rujukan adalah kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Nah, kitab Perjanjian Baru itu untuk menggenapi apa yang tertulis di Perjanjian Lama. Sangat erat hubungannya Kristen sama Yahudi, karena asal muasal Kristen itu juga dari Yahudi. Lalu kalau kalian, ya hubungannya apa sama Yahudi? Kok di sana ada kitab Mazmur, ya Sabur, kitab Taurat, kitab para nabi? Apa hubungannya? Tidak ada hubungan sama sekali. Justru terlalu lebih jauh. Nah, nih, kusuruh tampolin nih. Tampol bang. Katanya Kristen dari Yahudi. Ini pemilik kitab nih. Shalom Khaverim, shalom. Iya, selamat Pengikut siang Kristus, Bang Yahudi. pengikut Bang Kristus. Bang Kristen Billy. itu artinya pengikut Kristus. Kenapa tadi Kristus ada itu datang dari mana? Bang Billy, saya Murid-murid mau dari tanya. mana? Katanya Dari Yahudi. akar agama Kristen itu dari Yahudi, betul kah Bang? nggak ada, justru Kristen itu Tuhannya orang Yahudi. Jadinya rumah ibadah, sinagog, rumah orang Yahudi. Kitabnya kitab para nabi, kitab Taurat. Tuhannya yang orang Boleh Yahudi. saya bicara sekarang? Bukan Boleh saya Kristen bicara ya. Ayo. Jadi nggak ada Ini hubungannya. nih pemilik kitab Perjanjian Lama. Oke. Bang Billy. Baik, Ayo. dengar. Matius 16 ayat 18. Kata Yesus. Dilawan pakai kepada Matius Petrus. kamu Bang Billy. Matius 16 ayat 18, ya. Kata Yesus kepada Petrus, di atas Bang Billy batu open cam lah. karang ini, Saya aku biasa akan besarin Bang Billy. mendirikan jemaatku. Kayak maju dulu. Aku akan mendirikan gerejaku, ya. Dalam bahasa aslinya itu eklesia. Eklesia itu artinya gereja, jemaat. Jadi Kristen itu sebelum sebutan Kristen itu ada, sudah ada juga dinubuatkan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Iya, tapi kan Yesusnya orang Yahudi kan. Iya. Ya, terus tadi saya bilang apa? Yesus dari Yahudi, murid-murid dari Yahudi. Nah, makanya Kristen itu disebut dengan pengikut Kristus. Kristus itu dari mana? Dari Yahudi. Jelas Yesus- sekali ada hubungannya. Jadi berarti Kristen itu datang dari Yahudi. Enggak dong, Bukan enggak ada datang hubungannya dari karena Yesus kan orang Yahudi, ke sinagog, ke rumah ibadah orang Yahudi, bukan ke gereja Yesus. Jadi apa yang dilakukan Makanya Yesus? dengarkan dulu, jangan asal Sabar dong, baca kamu tapi kok nggak paham gantian dong. sejarah. Justru yang Gantian dong. Gantian dong. Gantian Kingdom, banyak ngomong Kingdom. Ini pemilik kitab datang nih protes samamu. Ayo. Sebentar, ini bang siapa nih? Itu ada namanya kok. Oke. Udah Kamu- aku bilang kitabmu kamu- itu kamu kitab apa? Kamu Spanyol Kristen separuh apa? nyolong. Hah? Kamu Kristen Oh. apa? Saya bukan Kristen, Kamu apa? ini Yahudi. Yahudi. Ya, Kamu dari keturunan siapa? Yehuda. Yehuda. Ya, Nenek moyangmu jelas. jelas. Ada kalau mau makanya main ke rumah sini. Kalau yang udah main ke Oke. rumah tuh udah tahu, udah lihat. Baik. Nah, suku Yahudi yang ada di Indonesia itu di mana aja? Ada di kebanyakan di Indonesia Timur ya. Kayak di Ambon, di Papua ada, terus di Manado. Paling banyak di Manado. Di timur ada kan? Ada. Pokoknya Indonesia bagian timur lah banyak. Ada. Di NTT? Ya. Ada. Di NTT ada nggak? Ada. Ada. Oke. Suku apa di NTT itu?
Nggak tahu aku. Pendeta aku nggak tahu. Nah, saya suku Rote, ya, saya suku Rote. Saya suku Rote. Itu ada keturunan Yahudinya. Oke, berarti bisa bahasa Ibrani. Atau beda-beda hibrid? Saya orang Indonesia, saya tidak pelajari bahasa Ibrani. Ya, kayak orang Islam kan mereka tahu Tetapi, Arab. Mereka gini bro, dari garis keturunan, ya, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa yang putih itu ada di Ambon, ada di Manado, ada di Papua, ada di Kiser, ada di NTT. Makanya kalau kamu googling salah satu ya suku Yahudi yang terhilang itu juga ada di NTT, yaitu suku Rote. Kita lagi nggak ngomong masalah pribadi gini, kita lagi membahas soal firman Tuhan nih kan dalam hal ini. Ya makanya kan kamu ini bicara atas dasar Yahudi, ya kan? Dan memang makanya, kamu pasti tidak akan mengakui Yesus. Ya semua sebagai apa diakuinya? Ya, kira-kira menurut kamu janji ya nubuatan kedatangan Mesias itu sudah datang atau belum? Mesias ya akhir belum datang, tapi Mesias itu artinya yang diurapi. Jadi semua nabi, semua raja dan semua imam yang diurapi itu Mesias karena artinya yang diurapi. Tapi Mesias akhir yang akan datang, raja yang akan datang itu belum datang. Baik, ketika Yesus lahir, 3 orang Majus dari sebelah timur itu datang dan mereka mau ketemu Herodes, lalu mereka bertanya kepada Herodes, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Terus Herodes memerintahkan kepada ahli-ahli Taurat bertanya, di mana janji kedatangan Sang Mesias itu? Jadi Sang Mesias yang sebenarnya sudah datang, yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi itu untuk bisa menyelamatkan mereka dari penjajahan, karena mereka berpikir, selalu beranggapan bahwa Mesias itu datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Seseorang yang kuat, yang seperti mungkin kayak Raja Daud, untuk berperang melawan penjajah dan membebaskan mereka. Tetapi harapan mereka supaya Yesus bisa lakukan itu ternyata tidak. Karena tujuan Yesus datang, dia bukan untuk membebaskan dari penjajahan, tetapi membebaskan semua umat manusia dari penjajahan dosa. Maka itu tujuan Yesus datang itu untuk menyelamatkan semua umat manusia. Oke, kesalahannya Sehingga ketika kesalahannya di sini. Kenapa mendengar orang Majus kan menyembah api, berhala? Kenapa kalian patokannya orang Majus menyembah dewa api? Kan kacau ini. Bentar. 3 orang Majus itu adalah ahli perbintangan, ya. Iya, tapi 3. kan mereka penyembah berhala. Nah, dewa, sebentar, oke. Dewa api. Bayangkan saja, mereka itu ahli perbintangan. Sebentar, Bang. Mereka itu ahli perbintangan. Dan mereka itu tidak ada hubungannya sama orang Yahudi. Tetapi ketika mereka mendapat petunjuk, ya, melalui bintang itu, ya, di situ mereka berpendapat bahwa ini ada sesuatu yang masif, yang besar terjadi di Israel. Sehingga mereka mengikuti arahan bintang itu, sehingga membawa mereka sampai ke Israel. Dan mereka bertanya kepada Herodes. Panjang kali cerita kau, Kingdom. Nah, orang Majusi Poinnya yang tidak ada apa, hubungannya, sebentar. Jangan Orang banyak Majusi ngarang lah. Tidak ada hubungannya sama orang Yahudi, orang Israel saja. Mereka itu bisa tahu ada hal penting yang terjadi di Israel. Makanya mereka berusaha datang untuk mencari yang penting itu. Ini apa ribut apa nih? Feedback apa nih? Oh, YouTube kali tuh kabelnya. Enggak. Halo? Udah hilang udah. Mau lagi. Itu dari siapa tuh? Oh iya. Saya ada telepon tadi Bang Billy. Mungkin bunyi sinyal kan kayak gitu. Iya. Jadi gini Bang Yusuf. Kita tahu orang Majus adalah penyembah api. Ya. Gantian dong. Orang Majus itu penyembah api, dewanya api, Tuhannya api. Nah, kok dijadikan acuan kebenaran Tuhannya Abraham dan Yakub
pasti nggak benar karena mereka Tuhannya adalah api. Nah, kenapa penyembah berhala itu jadi patokan Mesias kalian gitu. Gini Bang ya, Hmm. bukan hanya Anda saja, tapi nenek moyang Anda sendiri juga sudah menolak Yesus. Makanya kalian juga sudah didoktrin untuk menolak Yesus sampai hari ini. Ya. Masalahnya di Tetapi mana tertulis syukur. dalam kitab para nabi Israel ada nggak nama Yesus tertulis? Ya, jujur sama saya, ada nggak nama Yesus tertulis? Lah, Yesus itu kan dari bahasa diambil diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dari bahasa Inggris diambil dari bahasa Inggrisnya itu kan Jesus. Dari bahasa Ya, Yunani di kan dalam kitab para nabi Israel nama Ibrani. Yesus. Nama asli Yesus itu kan Yeshua HaMashiach. Iya, di mana? Di mana di dalam kitab Tanakh, kitab para nabi Israel ada nama Yeshua HaMashiach. Terus Ada kalau atau Yahweh tidak? Kalau nggak ada, itu bilang aja nggak ada. Yahweh itu dalam bahasa Ibrani kan Yahweh siapa itu lagi artinya Yahweh, apa? Bang? Nah, Yahweh siapa lagi itu? Oke, Tuhan yang dikenal oleh Yahudi sendiri itu namanya apa? Adonai, Hashem, nggak pernah Yahweh. Iya, Adonai itu kan sebutan. Karena nama Tuhan itu begitu sakral oleh orang Israel, Bani Israel. Katanya Sehingga akarnya mereka dari menyebut Tuhan itu Yahudi Adonai, tadi. Elohim, Bingung orang Yahudi, Shaddai. Yahweh itu apa? Yahweh itu apa? Bingung orang Yahudi. Katanya agamanya akarnya dari Yahudi. Bikin bingung Yahudi. Yahweh itu apa? Oh ya, berarti memang ini Yahudi yang nggak ada pengetahuan tentang kitabnya sendiri sebenarnya. Oh, nggak ada pengetahuan Bang Billy. Oh iya, makanya dia sendiri juga nggak tahu. Nggak tahu Bang siapa Billy itu dia. Yesus. Padahal semua nubuatan tentang Yesus itu ada di dalam kitabnya dia sendiri. Ya, di dalam Mazmur ada, di dalam Boleh saya tanya, Musa Pak Ustadz? ada, Pak Ustadz. nubuat Hosea ada, Ini Yesaya ada. kitab sucinya orang Yahudi itu apa namanya? Ya, Kitab suci orang Yahudi apa namanya, Abang? Ya, Abang kitab Yosef. Yahudi, kitab Yahudi Apa- itu kan apa ada nama kitab suci orang Yahudi? Taurat, kitab para nabi dan Ini nanya ke siapa ini? dan Bang? Mazmur. Saya tanya Bang Yosef, Ini bukan bentar. Bang Kingdom ya. Saya tanya Bukan Bang Bang Yosef. Salesius kau Bang open cam Yosef, dulu lah. Bang. Ngomong kagak open cam kau. Hah? Bukan dulu Oh, kameranya. iya. Sorry Siapa Pak. tahu mukamu rata hari ini. Oh ya, buka dulu, Bang. Iya. Enggak, saya tanya Bang Yosef dulu, Bang Yosef. Ini kan orang Yahudi. Ya Yosef ya. Orang Yahudi. Pertanyaan saya Bang Yosef, kitab sucinya orang Yahudi itu apa namanya? Ada Tanakh, ada Mishnah, ada Gemara, ada Talmud. Ada tamu. Oh, banyak berarti. Banyak, belum lagi Midrash. Terlalu banyak. Belum. Kalau nanti Taurat ada, itu masuk enggak, Abang? Kalau Taurat itu masuk enggak? Torah ya kan Tanakh itu akronim dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tanakh itu Ya. singkatan dari Torah. Sekarang kalau Torah itu apa-apa saja kitab. Dari Bereshit sampai Devarim. Ya namanya apa saja kan itu kan kitab Musa toh. Kitab Musa itu kan Torah toh. Ya, Iya, apalagi ngomong yang mau disebut share, Pentateuch gitu kan. Nah, yang saya tanya Jadi- itu ada berapa kitab? Ada berapa kitabnya di dalamnya itu? kitab Torah. Torah 5. Makanya Ada namanya berapa Pentateuch. 5. Kitab Musa itu loh ada berapa? Yang disebut dengan Torah itu ada berapa kitab? Hah? 5 apa saja? Apa saja? Bereshit, Shemot, Apa namanya? Wayikra, Bamidbar, Devarim. Ya 5 toh, 5. Satu apa? Bereshit. Kok suaranya agak anu Pak Ustadz ini Bang Yosef ini. Apanya? Jelas kok. Coba sebutkan 5 kitab Musa itu apa saja? Bereshit,
Kitab Musa, 5 kitab Musa itu ya, 5 kitab Musa itu apa saja? Wakra. Coba sebutkan. Hah? Hah? Ada 5 kitab Musa. Coba abang sebutkan. Ya. Bereshit, Apa? Shemot, Waikra, Kefarim, Bamidbar. Itu kan dalam bahasa Ibrani kan? Oh, itu bahasanya ya, bahasa Yahudi ya. Bahasa Ibrani kan? Bahasa Ya. Ibrani. Oke. Itu bahasa Kalau- Ibrani itu ya. Kalau Kalau diterjemahkan diterjemahkan ke bahasa Yunani, dalam bahasa bahasa Inggris, Indonesia, abang, bener. Ya, ya. Torah Diterjemahkan ada ke bahasa dalam bahasa Indonesia. Indonesia itu ada 5 memang, benar, ada 5. Dengar dulu, ada 5 memang benar. 5 ya, 1 Kejadian, 2 Keluaran, 3 Ulangan, 4 Bilangan, 5 Imamat. Itu kitab Musa. Salah. Dan itu semua, Kejadian, dan itu Keluaran, semua ada di sini, abang. Ulangan. Salah. Korban terjemahan ini. Dengar dulu. Korban terjemahan. Ini semua ada di sini, abang. Oh. Jadi Iya, Bang. Jadi Tapi kalau Pak masalah Ustadz mengatakan, Muhammad, iya, dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Imamat. Itulah 5 kitab Musa. salah. Dan Oke, itu semua, salah. itu Ini malu-malu nih, semua Pak Kingdom ada aja di tahu. dalam Alkitab. Pak Kingdom aja tahu urutannya tuh. Pak Kingdom tahu. Kamu urutannya Kejadian, salah. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah. Iya toh. Apa toh? Ada 5 kitab Musa kan toh, 5 kan toh. Dan itu semua, dengar, itu semua ada di dalam Alkitab. Dan 5 kitab Musa itu disebut dengan Perjanjian Lama, abangku. Apakah sama itu? Perjanjian Lama? Tidak sama, tidak sama. Nggak kenal juga. Tidak ada perjanjian lama, perjanjian Tidak baru. sama. Orang Yahudi kitabnya tanah. Jadi gini, Bang. Mulai dari Bang Bereshit sampai di Prehayamim. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu hanya dikenal di dalam kekristenan. Ya. Betul. Hanya dikenal dalam Ya. kekristenan. Kalau Yahudi mereka Artinya hanya kan, memang memahami begini kitab ya, Tanakh Pak atau Yusuf, Torah Pak- itu, Pak Ustadz kitab ya. para nabi dan kitab Ya. Mazmur Daud. Bukan Mazmur, Pak, Tehillim. Ya, itu kan punya Daud kan? Ya, Tehillim. Ya. Artinya gini Pak Ya, Ustadz, kalau kalau Pak Shemot Ustadz itu ada mengatakan, terjemahan nama-nama. Shemot itu Ya. bukan keluaran, tapi nama-nama. Shemot itu nama. Mot itu nama-nama, jadi jamak. ya memang itu kan diterjemahkan itu abangku ya. Jadi 5 kitab Musa itu kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka lahirlah yang namanya Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Mazmur dan Imamat tadi toh. Jadi Kejadian, itu diterjemahkan ke Keluaran, dalam bahasa Imamat, Indonesia. Bilangan, Ulangan. Gitu loh. Ya, Jangan salah urutannya, bahaya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. ya, Coba ulang, oh ya ulang. itulah. Jangan ulang-ulang. Urutannya seperti itu boleh. Artinya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Asalnya memang Alkitab ini kan asalnya itu bahasa Ibrani ya, abang. Bahasa Kitab Ibrani. itu bahasa Arab, nama lain dari Al-Quran itu Alkitab. Iya, Bukan iya. Jadi kitab Nggak suci bisa. orang Kristen itu, Alkitab itu Al-Quran, nama lain dari Al-Quran itu Alkitab. Coba tanya Pak Ustadz tuh. Udah, ya kita oke. ke situ. Jadi gini, Kebetulan kitab ada suci, Bang Budi, kitab suci Bang orang Salesius. Kristen itu abangku, ya. Kitab suci Bang orang Salesius, Kristen sebentar. itu bahasa asli. Ya, bahasa aslinya itu adalah bahasa Ibrani. Ya toh. Betul. Terus karena bahasa Ibrani adalah bahasa daerah, itu akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Karena Yunani pada waktu itu adalah bahasa persatuan. Ya toh. Sehingga Bahasa diterjemahkanlah ke dalam bahasa Yunani. Nah, dari Yunani itulah
muncul ada bahasa Inggris, ada bahasa Portugis, ada bahasa Belanda, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab. Jadi sumbernya itu ya dari Ibrani diterjemahkan ke Yunani. Maka semua negara memiliki bahasa tersendiri. Asalnya itu adalah bahasa Ibrani. Seperti itu, Abang. Dari mana bahasa Ibrani itu? Awalnya adalah bahasa Aramaik. Ya, karena Yesus pada waktu itu dia menggunakan bahasa Aramaik. Bahasa daerah. Ya toh? Diterjemahkanlah ke Ibrani, dari Ibrani ke Yunani. Nah, dari Yunani inilah tersebar ke seluruh dunia. Bahasa Portugis, Inggris, bahasa Jepang, ada semua, bahasa Cina, ada semua di situ. Diterjemahkan. Gitu loh, abangku. Jadi misalnya satu itu bahasa aslinya apa? Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Maldivan, Portugis lain lagi, itu Jepang lain lagi namanya, tapi artinya sama, yaitu satu. Begitu loh. Jadi kalau Pak Ustadz mengatakan kitab suci orang Kristen Spanyol separuh nyolong, sorry Pak Ustadz. Ya, sorry emang? Pak Ustadz. Sorry. Apa haknya Sorry. coba? Oh, apa haknya kalian memakai kitab Yahudi? Apa haknya kalian? Oke, hanya gini. Baca aja kagak Hanya bisa. begini. Dengar dulu. Pak Oh. Ustadz, hanya begini. Ibunya Yesus orang Yahudi. Bapaknya Yesus orang Yahudi. Ya. Murid-muridnya Yesus orang Yahudi. Mereka berhak nggak menggunakan kitab itu? Saya tanya Anda. Mereka jadi Yahudi Kristen? berhak. Kalau Yesusnya orang Yahudi, Loh, mereka berhak nggak menggunakan kitab itu? Iya, mereka berhak menggunakan kitab itu karena mereka Yahudi iya lah. Kau sudah. apa? Kau apa? Coba. Loh, kami kan pengikut mereka toh. Kau ini Yahudi atau bukan? Loh, saya pengikut mereka, Abang. Saya pengikutnya, pengikut. Pengikut nggak ada haknya memakai kitabnya. Nggak ada. Sama dengan Pak Ustadz. Kau Pak ini Ustadz bukan apa? orang Arab Oke. tuh, tetapi ngikuti Berarti- Muhammad kan. Bang Salesius, sebentar Bang. Bang Salesius sebentar. Berarti Bang Yusuf juga nggak boleh pakai Quran karena Quran itu untuk Arab. Lah, Iya. Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk Arab. Lah, Iya, memang untuk semua dunia tuh. Tapi Pak Ustadz kan orang Aku Kalimantan tahu toh. tuh. Kalau Yesus Pak kan Ustadz hanya orang untuk Kalimantan. Israel toh. Beda. Kan Jadi kamu begini. di Al-Quran juga kan mengatakan ini Muhammad hanya untuk Arab saja. Nggak ada. Ada Pak Ustadz, Pak Ustadz nggak jujur itu. Nggak ada Al-Quran itu ya. Menyembah- Al-Quran itu. Nih, Untuk kau diam dulu. Arab Diam itu, nih, aku aduh. jelaskan. Ya, nih. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Ya, min qablu hudal sebentar, Bang linnas. Salesius. Sebagai petunjuk untuk manusia, oke Bang Yusuf. bukan untuk Bang Yusuf. Arab. Bang Yusuf. Satu Aduh, pertanyaan. min qablu Ya. hudal linnas, hudal linnas, bukan hudal Arabi. Oke. Ini pertanyaan ini buat Bang Yusuf nih, Bang Yusuf. Bang Yusuf. Kan kalian mengklaim bahwa kitab Yahudi itu berarti untuk Yahudi saja. Oke. Ya iyalah. Anda berkata, iya sebentar dulu. Anda berkata kami Kristen sebenarnya nggak boleh pakai. Ya berarti Nah, Yahudi itu apa untuk hubungannya Yahudi. kalian? Apa haknya? Ya Coba. sebentar dulu. Jangan dulu dipotong. Artinya bahwa kalau memang khusus untuk Yahudi, semua berita, pesan apapun itu pasti untuk Yahudi, tidak boleh keluar dari Yahudi. Ya iya. Lalu kenapa kalian mengklaim bahwa ketika Musa berkata seorang nabi seperti aku ini akan ya kubangkitkan di tengah-tengahmu, terus kenapa kalian mengklaim bahwa nubuatan itu merujuk kepada Muhammad? Oke, Bang Billy, Anda seorang Yahudi. Diklaim oleh Bang Yusuf sendiri juga dan teman-teman bahwa itu nubuatan untuk Muhammad. Menurut Abang?
Nanti yang Bang Billy putus-putus Bang. 18 tuh ya. Ulangan 18 atau Iya. 18? Halo. 18 apa Ya, 19? lanjut. Ya. Pengganti yang sama seperti Musa yang akan kubangkitkan itu Yehoshua bin Nun. Karena kita tahu pengganti Moshe Rabbeinu atau Musa adalah Yehoshua bin Nun, bukan Yesus ataupun Nabi Muhammad gitu. Sebentar Bang, menarik ini. Itu kan Kalau kepercayaan Abang merujuk, kepercayaan sebentar. Yahudi dah. Kalau Udah tuh Abang merujuk kepada beliau bilang. Yosua bin Nun, seorang nabi seperti ini akan kubangkitkan. Artinya sebenarnya Yosua belum ada. Seharusnya. Yosua belum. Tetapi saat itu Yosua adalah murid menjadi Musa nabi. sendiri. Gimana? Ketika Musa menempangkan tangannya ke atas kepala Yehosua, tanda semikha itu penumpang tangan. Jadi kenabian Musa berpindah turunkan kepada Yehosua. Makanya di dalam ajaran Torah dikatakan gini, Moses kiblat Torah misine Musa Yehosua, Yehosua diskening. Jadi Musa menerima Torah di Sinai diturunkan kepada Yehosua. Nah, jadi Yehosua bin Nun, bukan kepada Yesus. Gitu. Oh, oke, baik. Nggak apa-apa. Saya ikut permainannya Abang. Abang mengklaim bahwa itu untuk Yosua, nggak apa-apa. Nah, coba Abang bantah Bang Yusuf sekarang ada nih. Ya, karena dia sendiri juga mengklaim bahwa nubuatan itu untuk Muhammad. Pendapat Abang? Bagaimana Islam Anda itu tidak ada- meng-counter statement Islam itu tidak ada narasi hukum. dari Bang Yusuf? Gini. Kalau Islam itu tidak ada hubungannya dengan tanah, tidak ada kepentingan mereka terhadap tanah. Dia tidak, mereka berdiri sendiri kitabnya. Sendiri kitab Quran. Dengar Bang Yusuf? Iya. Dengar tuh. Bang Yusuf Yusuf? nggak ada hubungannya ya. Nah, sekarang gini Nggak ya, ada Pak hubungannya, Indom, nggak saya ada tanya hubungannya memang. Pak Yusupi ya, Pak Yusupi katanya tadi tidak ada Betul. dalam Al-Qurannya. Ini saya baca baca di An-Naml ayat 91 Pak Ustaz. Apanya? Bahwa Anak Nabi Muhammad itu Satu, diutus satu, hanya satu. untuk negeri Mekah. Satu-satu. Pak Jadi Ustaz. orang Islam itu tidak perlu tanah. Ya tidak perlu Pak Ustaz Torah. Yusupi, dengar Berdiri Bang sendiri, Yosef dulu, Bang namanya Yosef berdiri diam sendiri. dulu ya. Nah, tapi kalau kalian tidak bisa hidup tanpa kitab orang Ya. Yahudi, tidak bisa hidup tanpa Makanya gagal gitu, konsepnya gagal kalau Benar, tanpa abangku, kitab benar. Yahudi. Jadi gini, saya mau jelaskan Yosef ya. Saya mau jelaskan Yosef dulu ya. Jadi kitabnya Musa itu adalah landasan untuk kitab perjanjian baru. Jadi tanpa ada perjanjian lama, perjanjian baru itu tidak mungkin ada. Ya makanya dalam teologi Kristen, dengar dulu Pak Ustadz ya. kalian Dalam bergantung teologi kepada Kristen perjanjian itu, lama gitu. Kalau nggak ada perjanjian lama, dengar gagal dulu, total Pak ajaran Ustadz, kalian. dengar dulu. Makanya Perjanjian lama harus nyolong itu, dulu gitu loh kitab dengar dulu Yahudi. lah Pak Ustadz, gimana sih Pak Ustadz ini? Harus nyolong kitab Yahudi dulu kalian. Perjanjian lama itu, dengar dulu Pak Ustadz yang ganteng, aduh. Gini loh, perjanjian lama itu adalah menceritakan tentang nubuatan. Itu nubuatan siapa? Tentang Mesias. Itu dia menubuatkan. Makanya perjanjian baru itu adalah penggenapannya. Makanya saya bilang tanpa ada perjanjian lama, maka perjanjian baru itu tidak mungkin ada. Karena perjanjian baru itu hanya menggenapi apa yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Salesius, gak Itu. cocok. Satu lagi. Sedikit Jadi, Bang Billy ya. makanya di batu Bentar. kitab kami Saya tanggapi. ini namanya Saya tanggapi Alkitab. dulu Salesius yang Dengar- gini. dengar dulu, Pak Gak Ustadz. bentar Biar dulu Pak kamu Ustadz kebanyakan paham ya. narasinya Jadi gini. Alkitab Biar itu kamu terdiri tahu. dari- dengar dulu saya dulu. Jadi, Sabar dulu kamu banyak ngomong udah dari Alkitab tadi. itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu loh. Gini. Ada perjanjian Ya, lama, ada perjanjian baru. Salesius, Tuhannya Begitu perjanjian loh, Pak lama, Ustadz. Tuhan Bang Billy dengan Tuhannya Kristen itu beda. Tuhan Bang Billy itu ya dia tidak sama dengan apapun berkuasa. Terus juga Tuhan yang Bang Billy itu kalau kita lihat di Keluaran 33 nomor 20 itu tidak dapat dilihat dengan mata. Tuhan Bang Billy kalau ada melihat manusia, manusianya akan mati. Lah coba Tuhan kalian di perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru manusia melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Jadi gini Pak Ustadz,
Saya jawab. Kalau ya. bang, Saya jawab. kalau Tuhannya Bang Kenapa? Billy kelihatan manusia, manusianya yang mati. Nah, kalau Tuhan kalian ya kalian melihat Tuhan, Tuhan kalian yang mati, bukan manusianya. Beda udah. Nah gini Pak Ustaz, saya mau jelaskan ya, saya mau jelaskan. Mengapa Tuhan yang tadi kata Bang Willy tidak bisa dilihat? Ya kan? Itu memang di perjanjian lama itu Tuhan tidak pernah nampak. Tidak pernah nongol. Tidak pernah muncul di hadapan orang. Ya toh? Nah, mengapa dia menjadi ingin seperti manusia? Karena dia mau memperkenalkan dirinya. Ini loh aku. Bang Willy kan tidak pernah tahu toh Allah itu seperti apa. Kan tidak tahu Bang Willy. Pak Yusuf Pigo juga nggak tahu Allah itu seperti apa. Makanya dengar dulu. Kata Yesus begini. Allah Bang apa Willy. Yesus? Kamu Allah apa Yesus? Dengar. Tadi dulu, kau bilang sebut Allah tadi. Allah ya toh, Allah Bapa itu kan toh. Allah dibacanya Makanya Allah. Yesus. Ya dengar dulu. Anda harus Dia paham. benar Dulu. Tuhanmu. Kata Yesus begini. Tahu. Tuhanmu siapa? Yesus, Elohim atau Allah? Elohim. Di mana ayatnya dalam Alkitab kalian? Dalam Elohim. Alkitab kalian, Jadi, dalam Alkitab kalian pada mulanya Kata Yesus. Allah. Dalam kitab kalian berbunyi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Pada mulanya, dengar dulu abangku. Ada pada mengangkat mulanya Yohanes Allah. 1, dengar. Iya, pada mulanya Yohanes 1 kan tuh. Yohanes 1 ayat 1 di situ bunyinya apa? Pada mulanya mulanya adalah Allah. firman. Dengar dulu. Ah. Dengar dulu. Iya, Pada iya. mulanya adalah firman. Firman bersama dengan itu bersama-sama dengan Allah. Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iya, berarti Ya, toh? Allah Tuhanmu. Firman itu adalah Allah kan? Iya, berarti Tuhanmu Allah. Lah, bahasamu Ya, Allah apa itu? sesembahan. Allah itu apa Allah bahasanya? itu gelar sesembahan. Allah itu nama Tuhan orang Islam. Tidak, dalam bahasa Yahudi itu Allah itu apa namanya? Elohim, Apa? Hashem, Apa? Elohim, Hashem, Elohim. Adonai. Beda Bang Billy. Iya, Ilah. sama saja abangku. Allah, Elohim. Oh iya toh? udah berarti. Adonai itu sama artinya. Berarti Karena kau sudah menyembah. diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Iya berarti Tuhanmu Allah, betul? Artinya sama. Iya berarti Tuhanmu Artinya Allah. Elohim. Iya berarti Tuhanmu Allah. Bukan Allah, Allah. Lu kenapa Anda Bang Billy, Bahasa Inggris. Bang Billy, Bang Billy, sebentar. Bahasa Inggris. Abang, Allah Satu itu di apa? abad ke-7 abangku. Allah Bahasa itu di Inggris. adanya di abad ke-7. Bahasa Inggris satu apa? One apa one? Atau Bahasa ditanya. Inggris. Hah? ya tulisannya Bahasa Inggris one, satu. tapi kan bacanya one. One, pinter. Begitu juga Allah. Allah. Allah itu bahasa Arab dibacanya apa? Allah. Iya, munculnya di abad ke-7. Makanya belajar. Munculnya di abad ke-7 abangku. Tahu nggak? Munculnya di abad Nggak ada Allah. ke-7. Allah itu nggak ada. Allah tuh nggak ada, yang ada Lah. Allah. Seperti orang Arab. Gitu ya Bang Billy. Makanya Gitu pada loh. mulanya Jadi- Allah menciptakan langit dan bumi ya sudah memang Allah Tidak menciptakan ada langit dan Allah bumi. dalam Alkitab, tidak ada Allah. Aduh gimana sih? Benar ya? Oh iya ya kita baca nih. Saya punya Alkitab nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuh. Iya memang. Pada mulanya adalah Iya. firman dalam Alkitab saya ya. Anda buka di Iya. Yohanes 1 ayat 1 kalau punya kamu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. adalah Allah. Allah. Bukan Nah, Allah. kan bahaya ini. Bahaya. Orang Islam Aduh, nggak gini mau loh, Tuhan gini loh, gini loh. diduakan. Nggak boleh. Pada Nggak boleh pada dimenduakan mulanya Tuhan. adalah Nggak firman. Dengar dulu, dengar. Ah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Elohim. Ya toh? Dan firman itu adalah Elohim. Sama. Udah malu. Udah malu. Udah nggak mau pakai Pada Allah mulanya dia. adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Oh. Elohim.
Sama toh? Allah. Lah, Enggak, di kitabmu tulisannya apa dia? kalau di abad ke-7, berkata Allah, benar. Abad ke-7 baru muncul itu. Itu. Jadi Emang Allah munculnya apa tujuh Allah coba itu di tanya. abad Bang ke-7. Yusuf, apakah benar Allah? Udah, cukup. Bang Billy, saya mau tanya aja Bang Coba Billy. kita tanya Yusuf. Bang Billy, sebentar. Bang Billy. Kenapa Bang Billy nggak kembali ke Israel? Tanya apa tadi Bang Billy? Bentar. Jangan Jangan fokus ke ibu kingdom. saya yang sakit. Tanya apa tadi Bang? Karena gini, karena semua Itu suku- tadi Allah baru ada abad ke-7. Apakah benar Allah itu baru ada abad ke-7 kata Celsius? Nah, salah. Yang namanya Allah itu dia tidak terikat Allah itu ruang kan dan waktu. muncul di abad ke-7 Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran itu Allah itu toh. Allah Itu itu muncul di bukan abad muncul di ke-7, abad Pak ke-7. Ustadz. Iya. Karena apa? Karena Istilah di Allah Al-Quran kayak itu, gini. apalagi Allah kayak gini. SBT kan tuh. Kayak gini. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Jadi Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Gitu. Ya, Bukan benar, muncul di Pak abad Ustadz, benar, ke-7. sama. Jadi sebelum Jadi di abad ke-7 kan Allah SBT sebelum toh, bumi jadinya ada, dia sudah menciptakan, dia sudah ada gitu. Oke, baik. Lah iya, Baik, Bang Yusuf. Pak Ustadz, saya mau tanya Ini- Pak Ustadz. Kenapa Bang di abad Salesius, Bang ke-7 Salesius, ada bentar. SBT-nya? Bang Salesius, Ada bentar. SBT-nya, Bang kenapa? Salesius. SWT Bang Saleh. itu apa Jangan sih, kamu sebentar tahu dulu nggak? Pak Kindom. Biar jelas Kamu dulu, tahu nggak biar jelas SWT dulu. itu apa? SWT itu apa? Allah SBT. Di kitab-kitab sebelumnya, kitab para nabi sebelumnya tidak ada SBT. Hanya Allah SWT itu saja. apa? Lah ini nggak tahu kan Pak Ustadz yang tahu tuh. Kamu nggak tahu Kenapa SWT itu? kalian menambahkan SBT di belakang? Kenapa? Tahu kok ngomong. SWT itu dari bahasa apa? Dari bahasa apa? Ya, iya Bentar Bang jelaskan Billy, aja, Pak saya Ustadz. ajarin Karena- dulu mereka nih. Karena kitab sebelumnya Pak Ustadz, kitab-kitab para nabi sebelumnya tidak ada Allah SBT, tidak ada. Nah, Adanya SWT di itu apa? abad ke-7. SWT itu apa artinya? Artinya apa SWT? Apa Makanya arti Pak SWT? Ustadz jelaskan kenapa itu ada. Makanya jangan nggak usah sok tahu kau. Loh, kan memang SBT kan kamu toh. Makanya ya jadi ya Lah ya SWT kenapa itu ditambahkan SBT di udah abad aku jelasin ke-7? nih Kenapa? nih ku jelasin. Nah, silakan. Ya. Ku jelasin SWT itu ya adalah singkatan Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu itu artinya maha suci dia, wa ta'ala dan maha tinggi dia. Tuh. Lah iya tapi kan di kitab-kitab sebelumnya Pak Ustadz. Jadi ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang maha suci lagi maha tinggi. Lah iya, Itu kenapa ada di perjanjian ditambah-tambahin? lama ya. Lah, Nah, kenapa ditambah-tambahin? di perjanjian lama pun juga ada gitu. Lah, Oke. saya tanya, Udah, mengapa cukup. di abad ke-7 nambah-nambahin nama orang? Pak Kayak Salesius. Isa alaihissalam Pak ada di Salesius. situ. Pak Salesius, sebentar. Musa alaihissalam, kok nambah-nambahin? Nah, makanya kan Ya. nih Kenapa, ya wa Pak Ustaz? ta'ala contohnya kayak gini nih ya. Kalau Lah di iya, kita, kenapa di kita perjanjian ditambah-tambahin lama Pak Ustadz? nih karena memang namanya mah yang maha tinggi. Gimana sih? Lah nggak ada di kitab sebelumnya, Ini nggak ada Pak ini Ustadz. ini yang maha tinggi kan gitu Lah. ya wa ta'ala yang maha Kamu kan tinggi. bukan nambah-nambahin. Yang maha tinggi. Terus ya Pak, kalau di perjanjian Loh, lama sudah Tuhannya tahu maha tinggi Allah itu gitu. maha tinggi, Pak Tuh, Ustadz. maha Sudah tinggi, tahu dia itu maha maha tinggi. kuasa, Maha ya. agung, Makanya maha dalam besar, bahasa maha Arabnya itu segala-galanya. wa ta'ala kayak gitu. Nah, Gitu. jadi wa ta'ala itu yang maha tinggi. Nah, gitu. Oke? Maha kuasa, maha tinggi. Wa ta'ala itu kan maha muncul tinggi di abad tuh. ke-7 Abang. Tuh. Pak Ustadz. Tuh, ya. Itu Jadi kan yang muncul maha di abad tinggi. ke-7 itu. Oh, iya, yang perjanjian lama ini muncul abad ke-7 kah? Gak ada. Di situ dia mati. Bentar dulu, saya mau tanya ya, perjanjian lama ini abad ke-7 munculnya.
Saya tanya samamu, perjanjian lama ini abad ke-7, abad Itu ke-7 nama kamu maha munculnya. tinggi, bukan SBT. Iya, maha tinggi itu bahasa Arabnya SWT. Tuh. Lagi kenapa ditambah-tambahin SBT bareng itu apa maksudnya? Subhanahu wa ta'ala itu yang maha tinggi lagi maha suci. Maha suci lagi maha Kalau tinggi. Isa alaihissalam Pak Ustadz, Isa alaihissalam itu apa artinya? Isa alaihissalam, Isa alaihissalam adalah Isa yang sejahtera Dia gitu. maha tinggi juga toh. Bukan, alaihissalam itu alaihissalam salam atasnya. Gimana sih? Salam sejahtera. Kan Isa alaihissalam toh. Isa alaihi salam, Isa alaihi salam, ya sama-sama salam mati sejahtera mereka, atasnya. toh. Ini artinya alaihi salam, salam sejahtera atasnya. Sama-sama Gimana maha sih? tinggi Pak Ustadz. Gimana sih Pak Ustadz? Jadi Aduh. saya mau tanya samamu, bentar Bang Billy. Maha tinggi ini ya perjanjian lama ini munculnya di abad ke-7 kah? Itu sudah abad pertama, Bang. Makanya kamu mengutip. Oh ya berarti mengutip di abad salah. ke-7. Berarti salah kata kamu tadi Menambahi. Allah muncul di abad Nah, ke-7 itu sudah salah jelas berarti. Allah itu maha Ya. tinggi. Tidak perlu Allah SBT, tidak perlu. Jadi yang maha tinggi apa? itu bukan muncul di abad ke-7, bukan. Lah sekarang Isa alaihissalam gimana Pak Ustadz? Dia maha tinggi apa Isa enggak? alaihi salam salam sejahtera atasnya. Kenapa? Iya, Itu maha tinggi artinya? kan dia tuh. Apanya maha maha tinggi tinggi tuh. nyambung? Loh, Isa alaihissalam itu apa artinya? Isa alaihi salam, Isa salam sejahtera untuknya atasnya. Kenapa? Itu artinya Katanya Allah SBT itu maha tinggi kan toh? ya subhanahu itu bahasa Arab. Allah. Subhanahu maha suci Ya, toh. dia. Ya maha suci miliknya. Tuh. Kalau Isa Kau dengar. Nih, ku jelaskan. Ya. Subhanahu itu artinya maha suci dia, ya. Maha suci Maha suci kesucian toh. miliknya. Wa ta'ala itu yang maha tinggi dan maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi yang maha tinggi. Itu artinya subhanahu wa ta'ala biar kalian tahu ya. Terus Kalau alaihi salam. ya Isa alaihi salam, ya Isa salam sejahtera atasnya. Itu artinya alaihi salam. Kalau di dalam Lagi kenapa narasi ditambah-tambahi? Saya kalau di tanya. dalam narasi Saya Torah, tanya, kenapa yang maha ditambah-tambahi? tinggi itu El Elyon yang Ya maha El tinggi. Elyon, El Elyon. Pak bahasa Ustadz, Arabnya saya mau Allah, tanya. Allah Bang Billy bahasa Pak Ustadz, Arabnya Allah. Pak Ustadz, saya Elyon, mau Allah. tanya. Ya, saya mau tanya tuh. Kitab-kitab sebelumnya kan tidak ada Isa alaihissalam, tidak ada. Kenapa? Kenapa di abad Kami- ke-7 kok? Kenapa Kami di abad dalam ke-7 Islam kok nambah-nambahin? itu Bang Silesius menghormati semua nabi, ya menghormati semua nabi dari Adam, Nuh, Ibrahim, semuanya Musa. Berarti Adam alaihissalam Jadi juga kami gitu. jadi kami memanggilnya Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Ibrahim Lah, ini alaihi kenapa salam, nambahin ya itu? Musa alaihi Gimana sih salam. kalian? Apa itu artinya alaihi salam? Salam sejahtera atasnya. Biar kau paham. Ya, sekarang gini Pak Ustadz, saya tanya Anamal 91, kata Pak Ustadz tadi Salesius bukan orang Israel, ya toh. Benar memang. Sekarang Anamal 91, Pak Ustadz paham nggak Kenapa? itu? Apa? Itu kan dia bilang begini, sesungguhnya aku dalam kurung Muhammad Ya, Pak Ustadz, aku jalan dulu. hanya diperintahkan Baik Bang Bil. Saya terawat semua. Thank you Bang. negeri ini. Jangan pergi dulu, saya belum selesai. Jangan pergi dulu Bang Billy. Udah selesai Bang. Waduh, Bang Billy Jadi udah kabur. sesungguhnya, Ada gantiannya nih, Bang Ben sebelum kayaknya. Pak Kingdom ya, sesungguhnya Ada nggak? aku Nggak ada. dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki Baik. segala sesuatu. Baik. Itu hanya Baik. negeri Mekah Pak Ustadz. Bukan Baik. untuk Indonesia. Baik, saya jawab. Baik, saya jawab ya. Silakan. Itu kan ada Allah negeri Mekah, betul? Ada Allah Israel, ada Allah Islam, Allah negeri Mekah. Saya mau tanya sedikit, Allah Kristen mana?
Di mana Allah Kristen di mana? Di mana? Anda Di mana tanya. Allah Kristen? Pak Ustadz ikut Allah negeri mana? Bentar dulu. Pak Saya mau Ustadz tanya, Anda mempermasalahkan Enggak, Allah Pak ini Ustadz Anda kan punya bertanya tadi, atau tidak gitu? Salesius Iya bukan tahu. orang Israel kan gitu toh, Pak Tahu. Ustadz Saya ya. mau Betul. saya mau jelaskan sama Anda. Sebentar dulu ya. Jadi gini, ya. Allahnya Kristen itu Sebelum kamu adalah Allah sebelum yang kamu disembah oleh mempertanyakan Israel. masalah Allah ya. Saya mau tanya Abraham, dulu, Ishak, dan saya mau Yakub itu validasi Allahnya dulu. Bentar dulu Kingdom ya. Jadi Allah Israel ada, Allah Islam ada. Kau mempertanyakan Allah Kristen mana? Ada nggak tunjukkan Bukan dalam Allah kitabmu? Islam, Allah negeri Mekah. Ya negeri Mekah ada, ya. Terus Bukan Allah Kristen Allah mana? Islam, Pak Ustadz. Allah negeri Kristen Mekah. mana? Allah Kristen mana? Allah Kristen mana? Allah Kalimantan ada nggak di situ? Allah Kristen Allah mana? Kalimantan ada nggak? Ada Kalimantan ada nggak? Allah Kristen mana? Coba jawab kan? dulu. Pak Ustadz Nggak ada, ikut kan? Allah yang mana? Coba Allah Kristen ada nggak? Pak Ustadz ikut Allah yang mana? Bentar saya tanya dulu, Allah Kristen ada nggak? Berarti ada berapa Allah di situ Pak Ustadz? Allah Mekah dan Allah Israel. Allah Kristen ada atau tidak? Atau- Yang saya tanya tuh samamu, Allah Kristen berapa itu di Allah? mana? Ada atau tidak? Ada berapa Allah? Kamu kan tanya. Ya iya, ada Ah. berapa Allah itu? Kalau ada Ya, Allah Allah Israel, Allah Kristen ada Allah atau Mekah, tidak? Itu ada berapa? Allah Kristen ada atau tidak? Kami menyembah Allahnya Israel. Kami menyembah Allahnya Israel. Kagak punya Allah, lalu Lah, kamu. kenapa kau nanyain Allah? Kamu menyembah. Kenapa kau malah nebeng Loh, Allah orang? Lah, Kenapa? Pak Kenapa? Ustadz menyembah Allah negeri mana? Iya. Loh, Kenapa kenapa kau Pak nebeng? Ustadz Coba? menyembah negeri orang? Lebih baik kami punya Allah sendiri, Israel punya Allah sendiri. Lalu kenapa kau nebeng? Coba. Lah iya, mana Allahnya Indonesia mana? Kenapa kau malah Mana nebeng Allahnya ke Tuhan Indonesia? orang? Coba. Penumpang gelap kalian ini. Penumpang gelap. Lah iya. Penumpang gelap. Loh, Pak Ustadz ngikut Allahnya siapa? Saya tanya. Penumpang saya tanya. gelap kalian Pak Ustadz tuh. ngikut Allahnya siapa? Jadi nggak ada ya Allah Pak Kristen Ustadz nggak ikut- ada, oke? Ikut Allahnya siapa Pak Ustadz? Jawab dulu, Pak berarti Ustadz Allah ikut Kristen nggak Allahnya ada. siapa? Berarti Allah Kristen itu nggak ada, betul? Loh, kami menyembah Allahnya yang orang Israel. Kami Lah, mengikuti nebeng penumpang Allahnya orang Israel. gelap. Penumpang gelap beda kata Israel, beda. Namanya pengikut. Beda. Allah Israel kalau Pak itu Ustadz, dia penumpang tidak gelap menjadi nggak? manusia. Dia tidak menjadi manusia. Allah Loh. Israel itu. Enggak, saya tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz ikut Allah yang mana? Ya kamu mempertanyakan Allah tak sedangkan kamu kagak punya Allah, nebeng orang gimana sih? Loh, ya saya tanya karena Pak Ustadz kan bilang Salesius bukan orang Israel. Pak Ustadz juga bukan orang Arab. Salesius, gantian sebentar, Bang. Aduh. Pak Ustadz Oke, Bang. ikut Allah yang mana? Sebentar lu panggil dong, biar Pak Ustadz nih Kenapa? mentret gitu loh. Biar mentret Mencret gitu. apanya? Ah. Nebeng, Sebentar, Bang. Tuhan nebeng ke Sebentar, orang Iya, mau Pak Ustadz menceretin ikut saya. Allah yang Gimana mana? sih? 1 menit aja, 1 menit Lah. aja. 1 menit aja. Saya Bang Salesius, di sebentar. situ ada dikatakan 1 Ikut menit Allah aja. yang Allah mana? negeri Dengar lu Mekah. panggil dong, biar jelas dulu dia Allah ini, biar nggak Israel. framing terus dia. Allah Iya, toh. Kristen Iya. mana? Menyembah Allah Nggak siapa? ada kan kayak gitu. Jadi gini, Menyembah sebentar Bang Allahnya siapa, Pak Salesius. Ustadz? Oh. Bang Salesius sebentar. Bang Yusuf, izin bicara Nggak sebentar. ada. Izin bicara. Apa tuh? Izin. Gini Bang Salesius. Mentret dia ya. Pak Gindo, mentret dia. Mencret Iya. kan kamu. Bang Salesius. Nggak ada Allah mau mempermasalahkan Orang Allah sama saya. menyatakan dia menyembah Iya, orang. sebentar. Mentret, Ya. mentret. Allah Aduh, Kristen mentret. mana? Allah Kristen mana? Baik. Allah Kristen mana? Baik. Lah, Allah sekarang Kristen di jadi mana? gini, Penumpang ikut- gelap izin kalian. bicara Allah dulu. yang mana Pak Ustadz? Saya tanya. Izin. Penumpang Izin bicara gelap. dulu. Lo enggak, Izin bicara Allahnya dulu. Pak Ustadz ikut Allah yang mana? Penumpang Bang gelap. Penumpang gelap. Bang Salesius, sebentar izin bicara Penumpang dulu. gelap kau. Nah, izin bicara Ya, aja, silakan, 1 Pak menit Gindo, aja. silakan. Iya, 1 menit Oh. aja. Nanti setelah itu kalian berdua Ya lanjut. silakan. Baik. Jadi gini Bang Yusuf ya. Allah yang benar itu adalah Allah Apanya yang pula? disembah oleh Abraham, Ishak dan Sepakat. Yakub. Pakat. Sepakat. Abang sudah mengakui bahwa abang punya Allah sendiri yaitu Allah Mekah. Berarti berbeda dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Abang bertanya. Baik. Sebentar. Ya, abang bertanya.
Kristen punya Allah tidak? Kami Kristen menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan Israel. Iya nebeng. Sebentar, jangan dulu. Nebeng Karena itu semua namanya manusia- nebeng Tuhan Abang. orang. Abang, semua manusia di dunia ini, gini bang. Allah Kristen ada nggak, jawab jujur dulu. Jangan nebeng Dengar, Tuhan orang. makanya- Allah Kristen makanya ada dengarkan nggak? dulu. Iya, Allah tapi Kristen ada nebeng nggak? Allahnya orang Israel. Pak Ustadz Iya nebeng Allahnya siapa? nebeng. Ya, sebentar, saya bicara dulu. Allahnya Saya siapa? bicara. Nebeng. Allahnya siapa Pak Jadi, Ustadz? baik. Loh, Oke, lah baik. ya Allahnya Saya- siapa Pak Ustadz? Bang Salesius, sebentar abang. Abang, sebentar. Loh. Jadi, Pak Ustadz Bang Yusuf, ini nebeng Allahnya siapa? Nebeng Allahnya siapa? sebentar Ayo Bang jawab. Salesius. Bang Saya Salesius, jawab sebentar, Pak Bang. Ustadz Bang. ngomong. Yang penting kamu sudah ngakuin dulu. Ya udah, saya dengarkan Loh, Cundung dulu. jawab. Kamu jangan tadi penipu di sini Pak Ustadz. Allah nebeng kan, Allah nebeng. Dan Nanti kamu- urusan Allah nebeng udah Allah nebeng kan kayak gitu.